Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Pernah nggak kamu ngerasa sekali aja bahwa dalam hidup ini setiap orang itu harus suka dengan kita? Dan mungkin pernah ya kita dalam hidup atau jangan-jangan barusan kejadian nih, kebetulan banget gitu mas. Saya barusan mengalami loh mas sebuah peristiwa di mana ada orang yang tiba-tiba gak suka sama saya. Kalau diri kamu secara kebetulan mengalami hal itu, berarti video ini itu emas banget buat kamu. Yuk kita bahas. Kita bahas secara bijaksana, logis, tapi benar. Gimana cara menghadapi sebuah keadaan ketika kita mengalami sebuah peristiwa tidak disukai orang tanpa alasan yang jelas ataupun kita tahu. Ini menarik nih, ini emas. Jadi gini teman-teman, saya barusan aja dapat petunjuk ke dalam hati saya menyebutnya ini sebagai petunjuk Tuhan ya, bahwa apa yang saya pikirkan ini harus saya bagikan kepada kamu melalui video podcast pagi yang biasa menghibur kamu atau nggak sengaja kamu temukan di hari ini ya. Ada satu hal emas. Hal emas itu saya beri nama adalah memilih untuk dicintai. Sebentar, tenang aja, saya nggak akan memberikan sebuah petunjuk yang mohon maaf mungkin norak. Udah sering kamu denger di mana-mana dan kamu mungkin berkata, ini mah gue udah tahu. Enggak, tenang aja. Justru hal yang ingin saya bagikan kepada kamu adalah begini. Tolong kamu renungkan bersama dengan saya ya. Pikirin. Menurut kamu, wajar atau normal nggak sih ketika ada orang membenci kita? Itu dulu. Wajar atau tidak ketika ada orang membenci kita? Pikirkan dan renungkan. Wajar atau tidak? Kalau diri kamu berkata, wajar sih mas kalau sayanya ngeselin. Wajar sih mas kalau sayanya mungkin orangnya pernah punya salah sama dia. Jadi saya berkata, wajar mas, tergantung penyebabnya apa. Kalau jawaban kamu seperti itu, saya akan berkata berarti diri kamu terlalu banyak nonton sinetron. Loh mas, sebentar mas. Ini apalagi mas, saya itu udah lama gak nonton sinetron, gak mungkin. Loh bukannya betul ya mas jawabannya? Iya dong, orang itu wajar benci saya kalau saya itu punya salah. Kok sinetron dari mana sih? Gini, kalau kita berkata wajar tergantung sebabnya, pernah gak kita pikirin matang-matang? Apakah kita selalu tahu apa yang orang lain mau? Coba saya ulangi pertanyaan saya, dijawab dalam hati ya. Pernah nggak sih kamu sekadar berpikir, apakah kita bisa selalu tahu ya apa sih yang orang lain mau, apa sih yang orang tersebut mau? Kalau kita berpikir apa adanya, kita akan berkata, iya juga ya mas. Saya nggak pernah bisa selalu loh memenuhi apa yang orang lain mau. Bahkan mas, logikanya, faktanya, saya nggak bisa selalu memenuhi apa yang orang lain mau. Betul mas. Nah itu maksud saya. Jadi kalau kamu berkata wajar orang lain membenci saya tergantung sayanya sendiri seperti apa, berarti diri kamu menganggap, mohon maaf, orang itu sebagai penentu kebahagiaan kamu. Sadar atau tidak? Renungkan. Wah mas, benar juga nih. Terus kalau begitu, gimana mas cara kita menghadapi orang-orang atau orang yang membenci saya? Soalnya jujur ya mas, saya tuh gak seneng banget mas dibenci orang. Dan rasanya tuh gak enak. Apalagi orang yang gak suka sama saya tuh mas, itu adalah orang terdekat saya loh mas. Gimana tuh mas cara saya menghadapinya? Cara menghadapinya gampang. Gini jawabannya. Pertama, saya ingin ngasih tahu dulu kepada kamu. Kita sama-sama udah sepakat ya bahwa diri kita tidak bisa mengetahui atau memenuhi setiap keinginan orang termasuk orang atau orang-orang tersebut. Oke? Setuju? Berarti kalau orang tersebut tiba-tiba benci kita tanpa alasan yang jelas, mohon maaf. Apakah orang tersebut levelnya level yang normal atau level yang rendah? Jawab. Loh, cara jawabnya gimana mas? Saya bisa tahu dari mana kalau orang itu levelnya rendah atau levelnya normal? Jawabannya gampang.
Lihat pakai logika. Logika manusia aja deh kita pakai. Menurut logika kita sebagai manusia, wajar nggak sih kalau saya misalnya benci kamu hanya karena kamu tidak memenuhi apa yang saya mau? Wajar nggak? Ya nggak wajar. Gimana ceritanya kamu bisa tahu apa yang saya mau kalau kita nggak pernah ngobrol? Berarti kalau saya ngambekan benci kamu hanya karena alasan yang saya nggak mau bilang ke kamu apa itu alasannya, berarti diri saya nggak normal, level saya rendah. Betul? Sadar tidak? Nah, kalau kita sama-sama sudah sadar bahwa level orang tersebut mohon maaf lebih rendah daripada kita, pertanyaan berikutnya, perlu nggak kita permasalahkan orang tersebut? Perlu nggak kita balas benci balik kepada orang tersebut? Perlu nggak? Kalau jawaban kamu nggak perlu, alasannya apa? Coba. Nggak tahu. Alasannya gampang, sepele. Karena kalau kita merespon dia dengan kebencian juga, berarti kita mengakui level kita sama dengan orang atau orang-orang tersebut. Titik. Betul? Benar nggak? Nah, logis kan? Kenapa kita harus mempermasalahkan orang-orang yang benci kita tanpa kita sendiri tahu alasannya apa? Diri kita sudah berusaha loh jadi orang yang baik. Diri kita sudah berusaha loh jadi orang yang terbaik bahkan. Tapi kalau tiba-tiba orang itu membenci kita, menghilang tanpa jejak gitu ya. Udah kita berusaha hubungi dia nggak ada. Kita udah undang dia ke sebuah acara penting yang kita selenggarakan, dia nggak datang, nggak ada kabar. Udah, berarti diri dia tidak tahu apa yang dia mau. Kenapa kita harus pusing? Iya loh, bener. Orang yang levelnya rendah seperti itu sebenarnya mohon maaf, dia tidak mengerti apa yang dia mau. Bener nggak? Karena kalau kita mengerti apa yang kita mau teman-teman, kita pasti happy loh. Dan orang yang happy nggak mungkin membenci orang lain tanpa alasan yang jelas, betul? Coba sekarang lihat diri kamu sendiri deh, lihat diri kita. Di saat kita happy, bayangin, ingat-ingat lagi kapan kita lagi paling happy. Nah, di saat dulu kita lagi happy banget tuh, mungkin nggak kita benci orang tanpa alasan yang jelas? Nggak mungkin. Bawaannya kalau kita lagi happy banget, pengennya tuh kalau nggak berbagi ya ngajak orang lain ikut happy, betul? Kita lihat film lucu, ketawa gitu, bawaannya kan pengen berbagi. Tahu nggak nih film lucu loh, terus kamu bagiin di grup WhatsApp. Coba deh lu tonton video ini. Tadi gue terhibur loh nonton video Pagar Kehidupan. Masalah gue jadi berkurang banget nih, coba deh lu tonton. Betul nggak? Ketika diri kita bahagia, nggak mungkin kita benci orang. Ketika diri kita bahagia, kita pasti ingin orang lain merasakan kebahagiaan yang sama seperti kita. Itu sifat manusia. Sadar? Kalau begitu, orang-orang yang menghasut kita, membenci kita, dengki dengan kita, berarti mereka benar. Mereka tidak bahagia dengan hidup mereka sendiri. Kasian. Kalau mereka kasian, masa kita tega sih? Masa kita tega terus ikut membenci dia? Masa kita terus tega memaksa dia untuk waras seperti kita? Yang harus kita lakukan apa teman-teman? Kalau kita ngelihat nih ada orang-orang yang tidak sebahagia kita, apa yang harus kita lakukan? Betul, doain dia, doakan mereka supaya mereka juga bahagia dan seberuntung kita. Mas, betul banget nih Mas Aryan bilang Mas. Tapi gimana caranya menghilangkan rasa sakit hati saya terhadap perilaku orang tersebut atau orang-orang tersebut Mas? Jawabannya mudah. Gini, kalau kita sakit hati, itu karena kita terlalu banyak mikirin yang enggak-enggak tentang orang tersebut. Benar apa tidak? Ayo, pikirin lagi. Coba kita benci sama orang nih, karena orang itu benci sama kita, betul? Kenapa kita bisa makin benci dan sakit hati sama orang itu? Karena kita mikirnya macem-macem. Contoh, wah dasar lu gak tahu diuntung, emang salah saya apa sih? Kenapa sih kok kamu begitu? Padahal saya dulu sudah melakukan ini sama kamu. Benar gak itu isi pikiran kamu ketika benci sama itu orang? Nah sekarang coba tanyakan. Kalau gitu yang bikin saya benci dia siapa sih? Dia atau saya sendiri? Jawab.
Siapa yang bikin diri saya benci sama dia, makin kesel? Siapa? Apakah orang itu atau kita sendiri? Kita sendiri. Kenapa? Ngapain kita mikirin orang itu dengan pikiran-pikiran lebay atau pikiran yang berlebihan? Ngapain? Kurang kerjaan? Halo? Ngapain? Bener? Nah itu kenapa jadi senyum-senyum sendiri itu? Oh, ternyata diri kamu senyum-senyum sendiri karena dirimu, mohon maaf, adalah tersangka yang saya sebut. Iya, Mas. Bener juga loh Mas Aryani ini. Betul, aduh saya ketebak lagi jadi malu, Mas. Ternyata bener yang bikin saya semakin benci sama orang itu ya pikiran saya sendiri yang ngaco, Mas. Betul itu. Loh iya. Ngapain toh kalau dipikir-pikir kita benci orang? Nah sekarang gini. Tugas kamu adalah sekarang, pikirin hal apa yang bisa membuat kamu semakin bahagia. Saya ulangi, tugas kamu sekarang pikirin hal apa sih yang bikin kamu makin bahagia, bukan makin sedih. Pikirin apa itu? Misal, Mas, saya itu semakin bahagia loh Mas kalau saya nih di YouTube nonton salah satu video-video yang ada kaitannya dengan kucing. Ya udah tonton dong video tentang kucing. Jangan ngemelototin Instagram doi terus atau orang-orang itu terus. Jangan mikirin itu orang kenapa ngeselin mulu. Ngapain? Sekarang kita udah tahu kan dia nggak bahagia sebenarnya. Doain. Saya tahu, saya paham mungkin dia pernah melakukan hal yang bikin kamu sakit hati. Saya paham. Tapi sekarang kita pikir pakai logika. Ada nggak gunanya kita pikirin? Bisa nggak itu jadi bagus kalau kita pikirin doang? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak bisa berubah orang kok. Setuju? Orang itu bisa berubah kalau dirinya sendiri mau berubah kan? Nah iya. Kalau gitu, udah yuk kita rubah diri kita sendiri. Nggak usah rubah orang lain. Kita lihat diri kita, pikirin apa yang bikin kita happy, lakukan. Mas, saya happy mas kalau saya tuh makan yogurt. Ya udah beli yogurt sana, makan. Mas, saya tuh happy mas kalau saya itu mungkin nonton video-video yang lucu di YouTube, nonton tuh video lucu. Mas, saya itu happy mas kalau saya main sama anak-anak saya, main sama anak-anak sana. Lakukan hal apapun yang bikin kamu bahagia. Fokusnya ke situ. Karena ingat, kita gak bisa merubah orang lain, yang bisa kita rubah adalah betul diri kita sendiri, hidup kita sendiri. Sadar nggak kalau itu hal yang paling masuk akal yang pernah kamu dengar? Itu loh faktanya. Lakukan ya. Ini benar banget. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.